Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali dalam sarapan sapaan pengharapan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jangan terlambat, yang terambil dari Ibrani 12 ayat 17 yang bunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami dapat kembali bangun dengan segar dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan buka hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu bertahta dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kalau kita kembali belajar tentang sejarah, sebetulnya Perang Dunia Kedua itu tidak berakhir di Jepang. Jadi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom sekutu pada 15 Agustus, tapi berakhir di Manchuria. Ternyata Panglima Perang Jepang Yamada terlambat merespon pidato Kaisar Jepang bahwa Jepang takluk tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada saat itu tentara Jepang kebingungan, tetapi mereka tetap berperang. Ya, karena Panglima Yamada minta ada bukti penyerahan secara tertulis. Sampai akhirnya hal itu disadari setelah 2 hari. Jadi setelah 2 hari, Kaisar Jepang menyurati Panglima Kwantung untuk mengakhiri perang. Baru tanggal 19, dokumen penyerahan ini baru bisa ditandatangani. Ya Bapak Ibu, dari keterlambatan ini ternyata harus membayar banyak dengan mahal. Jadi karena keterlambatan ini 21.000 tentara Jepang itu tewas, dan lainnya menjadi tawanan termasuk 148 jenderal. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga menganggap remeh keterlambatan. Misalnya kita datang terlambat ibadah, kita datang terlambat sekolah, kita datang terlambat bekerja, kita terlambat dalam menepati janji, bahkan kita terlambat dalam menyadari kesalahan kita. Yang sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita sadari, hal ini juga merugikan bukan bagi diri kita sendiri, bahkan kita merugikan orang lain juga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang bisnismen yang sangat menghargai waktu, apa jadinya jika setiap janji kita pasti terlambat? Ya akhirnya mungkin dampak terbesar kontrak kerjasama akhirnya batal. Dan yang dirugikan pastinya bukan hanya direktur itu, tapi juga karyawan yang membawainya. Pastinya juga karyawan akan terdampak. Dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan lewat Esau. Jadi Esau menyadari kesalahannya. Ia sadar dan ingin memperbaiki-nya. Namun hal ini sudah terlambat. Kesempatan itu sudah tertutup bagi dia. Jadi berkat kesulungan yang seharusnya diterima diberikan kepada Yakub, ia terlambat menyadarinya bahwa betapa pentingnya berkat kesulungan itu. Tetapi bagaimana nasi sudah menjadi bubur? Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita introspeksi. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kita sering kita melakukannya tidak tepat waktu, dan akhirnya
kita baru menyadari dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan kita ini. Marilah kita belajar bersama-sama untuk tepat waktu dan tidak terlambat dalam banyak hal, Bapak Ibu. Dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam kita menepati janji, dan yang terpenting dalam hal kita menyadari kesalahan kita. Jadi biarlah ini kita lakukan sebelum terlambat, Bapak Ibu. Kiranya firman yang sederhana ini menguatkan bagi kita, dan kita benar-benar sadar sebelum kita terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, mungkin dalam banyak hal kami masih kurang, dan mungkin dalam banyak hal sering kali kami meremehkan keterlambatan, ya Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, biarlah Kau terus mampukan kami untuk kami belajar untuk tidak terlambat. Tuhan terus mampukan kami, Tuhan terus bimbing kami, sehingga kami melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, kali ini berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Apalagi bentar lagi kami juga akan masuki masa pesta demokrasi. Kiranya Tuhan terus memberi keamanan, kedamaian, ketenteraman, ya Tuhan. Stabilitas ekonomi, stabilitas pertahanan, keamanan dapat terjaga dengan baik di negara kami, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, beri hikmat sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik, ya Tuhan, dan takut akan Engkau. Dan juga kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Bila Kau sendiri yang terus memimpin dan menyertai dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.